diberkahi, judul yang baru yaitu Jangan Tinggalkan Dakwah. Teman-teman sekalian, berbicara masalah dakwah atau menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyerukan kebenaran ini kepada seluruh manusia adalah kewajiban setiap muslim. Setiap orang di antara kita memiliki peluang yang sangat besar agar dia bisa meraih keutamaan dalam mendakwakan agama Islam. Tentu yang dia dakwakan adalah sesuatu yang sudah dia pelajari, walaupun ilmunya sedikit. Dan terlalu banyak keutamaan dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harusnya menjadi skala prioritas bagi setiap muslim dan muslimah. Dan bagaimana dia menjadi da'i atau da'iyah, penyeru yang menyampaikan agama Allah sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini dengan apapun yang Allah mudahkan. Kayak di zaman sekarang medsos, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan ada Twitter, dan seterusnya. Ya, dengan berbagai macam nama dan variannya. Juga tentunya ada orang yang fokus dakwah melalui media-media yang lain, media cetak misalnya. Begitu juga ada orang yang fokus ke WA, di grup-grup WA. Ada orang yang fokus mungkin berdakwah di sekitar dia, teman-teman di kantor, kerabat-kerabat dekat, dan seterusnya. Nah ini teman-teman sekalian adalah upaya yang sangat baik. Ya. Upaya yang sangat baik. Dan jangan sampai syaitan mempermainkan Anda sehingga Anda selalu hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Di kesempatan ini kita akan bahas nanti tentang masalah jangan tinggalkan dakwah. Dan pertanyaan sederhana, apakah dakwah itu hanya khusus boleh disampaikan oleh orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ulama, atau setiap orang bisa berdakwah? Nanti akan kita lebih dalam membahas masalah. Namun sebelumnya saya akan coba membacakan beberapa dalil-dalil tentang masalah keutamaan berdakwah itu. Ya. Bermula dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, seluruh malaikat-malaikat, penghuni langit dan bumi, sampai seekor semut dan ikan di lautan, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Anda bisa renungi teman-teman dalil yang pertama ini, bagaimana besarnya keutamaan menyampaikan dakwah. Dan dakwah bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Anda misalnya sudah rutin sholat 5 waktu. Dan Anda sudah tahu keutamaannya. Mungkin sisi syar'i yang lain Anda belum tahu. Atau masih sedikit ilmunya. Misal masalah haji, masalah jihad, bab-bab yang lain Anda masih lemah di situ. Tapi dalam sholat Anda komitmen mengerjakannya. Di sini Anda sudah bisa berdakwah, tapi di bab yang Anda sudah kuasai ini. Dan ini masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat. Tentu ada batasan. Tidak boleh seseorang itu berdakwah, dia menyampaikan apa saja walaupun dia tidak punya ilmunya. Ini juga bisa berbahaya karena dia akan menyebarkan sesuatu yang salah nantinya. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, keutamaan ini luar biasa. Sudah seharusnya setiap muslim dan muslimah terus mempelajari agama Allah, menekuni bab demi bab dari permasalahan agama ini, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendakwakannya. Keutamanya luar biasa. Sesungguhnya, saya ulangi, Allah, sebenarnya sampai sini sudah cukup ya. Allah sudah cukup. Karena Allah itu maha kuasa, maha luas ilmunya, maha luas rahmatnya, maha pengampun, penerima taubat hamba-hambanya, maha pengasih, maha penyayang, maha semuanya. Kalau saja hadits ini cuma sampai sesungguhnya Allah akan meluaskan rezeki, mengaruniakan
apapun yang dibutuhkan dan diminta oleh orang yang mengajarkan kebaikan sudah cukup. Tapi Anda bayangkan dengan Anda mengajarkan kebaikan, sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kisah, tapi sahih, benar. Ya. Kemudian menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Maka masuk dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah. Ditambah lagi, seluruh malaikat. Tidak terkecuali. Ya. Di sini dikatakan, wa malaikatahu. Ini jamak ya. Karena malaikat jamak daripada malak. Artinya seluruh malaikat di sini. Ditambah lagi wa ahlas samawati wal ard. Dan seluruh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Semuanya ini. Jumlah malaikat miliaran jumlahnya. Begitu juga dengan penghuni langit. Bintang-bintang yang miliaran jumlahnya. Dan Allahu alam ada ciptaan Allah apalagi di sana. Begitu juga penduduk bumi. Tanah, batu, air. Mungkin bagi Anda batu benda mati. Tapi jangan lupa ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW di fase Mekah dulu. Dan pernah beliau bertanya sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam dan berkata, saya dulu waktu di Mekah sempat mendengar ada ucapan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun saya tidak lihat orang-orang. Maka kata Jibril alaihissalam, itu adalah batu yang mengucapkan salam kepada anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seluruhnya. Lalu dikatakan sampai semut. Anda bisa bayangkan semut. Semut ini teman-teman, ya, bukan mustahil populasinya lebih banyak dari manusia. Karena postur mereka kecil dan banyak sekali kan. Kalau kita temukan di lubang-lubangnya itu. Mungkin mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Andai saja mereka sejumlah manusia saja. Populasi kita sekian miliar manusia ini. Maka sudah cukup. Semua semut. Kemudian ikan. Yang juga tidak kalah jumlahnya banyaknya dibandingkan manusia. Bahkan mungkin lebih banyak. Semuanya itu. Artinya tidak terkecuali lagi. Dari Allah sampai ke seluruh makhluknya. Semuanya mendoakan kebaikan. Kalau Allah memberikan kebaikan, tapi malaikat-malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut-semut di lubangnya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, ya. Dan semut ini mewakili semua hewan-hewan, gitu kan? Penyebutannya seperti itu kurang lebih. Semuanya memohon ampun untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang ini diberikan kebaikan. Anda bayangkan hanya dengan sebuah hadis, Anda misal melihat ada seseorang melakukan kesalahan. Anda tahu itu adalah perbuatan salah. Misal seorang wanita muslimah, dia melihat ada seorang wanita yang lain tidak berhijab. Kemudian dia tahu kalau hijab ini wajib dalam Islam. Mungkin dia tidak menghafal dalilnya. Mungkin ada dalil yang dia tidak hafal misalnya. Tapi dia tahu ini kewajiban. Dia bisa membahasakan misalnya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda muslimah? Dia mengatakan iya benar, baik. Apakah Anda belum tahu kalau dalam Islam itu setiap muslimah diwajibkan menutup aurat? Misal, hanya dengan bahasa begitu. Biasa syaitan akan membisikkan kita supaya takut untuk menyampaikan. Takut untuk meluruskan kemungkaran. Takut untuk menyampaikan yang ma'ruf atau diperintahkan dalam agama. Dan biasanya standar. Nanti dia tersinggung. Dia terima enggak ya? Nanti dia marah atau enggak? Padahal sebenarnya tugas kita hanya menyampaikan teman-teman. Kita nggak ada hubungannya sama sekali dengan dia terima atau tidak. Begitulah perintah Allah SWT kepada para rasul. Alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tugasnya mereka hanya menyampaikan. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang menyinggung bagaimana Nabi SAW disuruh tidak usah berfikir tentang masalah orang-orang yang menolak dakwah. Beliau sempat sedih karena Abu Talib, pamannya, beliau ajak untuk mengucapkan La ilaha illallah di akhir hidupnya. Lalu kemudian Abu Jahal dan beberapa temannya datang di atas kepala Abu Talib, sambil mengatakan, hai Abu Talib, kalau seandainya kau ucapkan apa yang
Ponakanmu bilang ini, kami akan menghinamu selamanya. Maka dia pun mengatakan, aku di atas keyakinan kaumku. Kemudian dia meninggal. Nabi SAW sempat sedih. Allah turunkan firman yang masyhur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya hai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia inginkan. Maka kita tugas hanya menyampaikan. Masalah orang itu terima atau tidak terima itu urusan nanti. Dan berapa banyak teman-teman sekalian orang yang hanya menyampaikan sebuah hadis, dia coba berdakwah apa yang dia ketahui, tapi syaratnya benar ya, supaya jangan anda justru terbalik menjadi dosa kalau orang melakukan perbuatan yang salah. Kemudian orang-orang yang didakwah itu ternyata ada yang menjadi ulama besar, bukan mustahil itu ya. Banyak terjadi seperti itu. Saya subhanallah sering ketemu dengan beberapa orang yang saya lihat Masya Allah mengajar di masjid sana sini, mengajar Al-Quran, mengajar agama, sampai ada yang ke luar negeri, bertugas di luar negeri. Ada juga yang dalam negeri yang sampai menjadi sosok-sosok yang dikenal Masya Allah di tengah-tengah masyarakat. Pengikutnya banyak, orang banyak menjadikan dia sebagai panutan. Subhanallah, pada saat ketemu duduk lalu ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, antum lupa ya siapa ana? Saya juga bingung gitu. Iya akhi, betul lupa. Dia bilang, ana murid antum, pernah antum ajar ana. Saya bingung gitu. Saya nggak ingat orang ini, kapan saya pernah ajar dia gitu. Dan saya tidak pernah merasa diri saya ini sebagai seorang alim, saya seorang dai. Sebagaimana yang sedang kita bahas, ada beberapa hal yang saya ketahui, saya berbagi. Saya juga masih punya banyak kekurangan. Kita masih kembali kepada ulama-ulama besar. Kita hanya menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kita bukanlah seseorang yang mufti yang bisa menyampaikan semua hukum. Tidak. Saya bacakan buku, apa yang saya tahu saya berbagi, yang teringat dari hadis. Coba kita berdakwah, menyampaikan itu. Tapi subhanallah, ternyata efeknya sangat luar biasa. Tergantung kalau anda ikhlas, efeknya seperti ini. Saya langsung tiba-tiba kadang-kadang sedih kalau mengingat seperti ini. Karena ternyata ada orang yang subhanallah, mungkin hanya kita sampaikan sebuah kisah, sebuah hadis, dia berubah. Dan berapa banyak Masya Allah netizen kita juga membahasakan masalah itu. Yang Masya Allah mungkin mendengarkan satu cuplikan, satu ceramah, satu ayat, satu hadis, penjelasan tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Lalu dia hijrah, dia berubah gara-gara itu. Subhanallah, saya sering bahasakan kepada teman di kantor. Mungkin saya menyampaikan ceramah. Antum sibuk dengan mengedit, sibuk mengatur jadwal. Antum juga dapat pahalanya. Semua ini peluang-peluang yang luar biasa gitu. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan Allah berikan hidayah. Mungkin di antara mereka yang hadir menjadi seorang ulama besar satu waktu nanti. Abu Hanifah rahimahullah itu mulai belajar agama di atas umur 30 tahunan. Dan beliau awal sebabnya mau belajar itu gara-gara beliau pernah sholat. Karena beliau berdagang sutra di pasar di Irak. Beliau sholat. Ternyata sholatnya gerakannya ada yang salah. Kemudian ditegur oleh seseorang. Lalu kemudian dia mulai pada saat itu tersentuh mengatakan, masa di umur seperti ini saya pun sholat aja masih salah. Maka gara-gara itu menjadi cambuk bagi beliau. Kalau tidak salah umur itu 35 tahun ya. Jadi cambuk buat beliau untuk mulai belajar agama. Dan saking giatnya belajar agama sampai menjadi salah satu dari ulama madhab 4 itu. Bahkan beliau terkenal Imam Abu Hanifah dari 4 ulama ini. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafiyah. Kemudian Imam Malik yang dikenal dengan Malikiyah. Imam Syafi'i dikenal dengan Syafi'iyah. Imam Ahmad dengan dikenal Hanabila. Ini Imam Abu Hanifah yang pertama meninggal tahun 150 Hijriah. Di tahun itulah lahir Imam Syafi'i. Imam Malik meninggal di tahun 179. Tapi Imam Abu Hanifah termasuk orang yang pertama. Dan di masanya orang semua belajar. Bahkan murid beliau Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, itu salah satu orang yang Imam Ahmad, imam madhab yang keempat belajar darinya. Murid-muridnya tersebar di sana sini. Dan sekarang ini, di saat sekarang ini, saya pernah datang ke beberapa wilayah ya, di muka bumi ini yang Allah mudahkan, pernah ke Korea, pernah ke Jepang, pernah ke beberapa negara di Asia, juga pernah ke Eropa ya.
pernah ke Amerika. Ada banyak sekali di antara komunitas ini itu yang bermadhab Hanafiyah. Termasuk di Turki sendiri. Ya. Hampir satu Turki semuanya madhabnya Hanafi. Berapa juta orang yang mengikuti madhab Abu Hanifah rahimahullah. Dan berapa banyak pahala karena tata cara sholatnya, puasanya dan segala macam berpegang pada madhab Abu Hanifah. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian. Pernah nggak orang yang menegur Abu Hanifah awal sekali di masjid karena sholatnya salah itu, gerakannya salah, berpikir kalau orang ini yang ditegur sholat ini akan menjadi ulama besar? Orang itu hanya menegur, mengingatkan saja sesuatu yang dia tahu yang itu keliru. Apa yang terjadi? Subhanallah, ya, dia panen pahala Abu Hanifah rahimahullah. Semuanya, bahkan jutaan orang dia panen pahalanya. Kita tidak pernah tahu. Ini luar biasa ini. Ini hadis yang pertama. Allah, seluruh malaikat, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut di lubang-lubangnya, seluruh semut dan juga ikan-ikan ada di lautan, semuanya mendoakan. Ya, la yusallun ala muallimin nasil khair, mendoakan agar kebaikan, mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan tersebut. Ya. Yang di sini makna muallimin nasil khair, mengajar orang kebaikan, tidak harus seorang ulama, ulama puncaknya. Tapi kalau seseorang tadi saya bilang tahu satu poin, seorang suami ingatkan istrinya, ajarkan kebaikan. Ayo sholat malam yuk misalnya. Ayo sedekah, ayo kurban, ayo begini. Istri mengingatkan suaminya. Kayaknya kemarin yang saya diceritakan itu masalah uang yang mau didapatkan di kantor sepertinya ada syubhatnya ya. Apa nggak lebih baik kita tinggalkan? Dia sampaikan kebaikan. Satu kebaikan. Itu sudah cukup untuk mendapatkan doa seluruh tadi yang sudah kita sebutkan itu. Itu juga dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang masyhur. Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Anda sampaikan untuk ngajak anak-anak muda yang tidak sholat untuk sholat, keluarga yang tidak sholat untuk sholat, yang tidak tutup aurat untuk tutup aurat, yang masih makan tangan kiri, minum tangan kiri, Anda ajarkan supaya mereka ke tangan kanan, dan seterusnya. Bermula dari hal-hal yang kecil aja, yang termudah, terutama yang kita punya ilmunya ya, dan terutama lagi ya, kalau kita sudah mengamalkan, maka kita akan panen pahala dia. Dan ini saya melihat peluang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang muslim, bagaimana memperbanyak pahala pada hari kiamat nanti. Juga sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu min ujurihim syai'a. Saya ulangi, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala juga memang mengingatkan kita dalam ayat yang lain, itu keutamaannya, bagaimana kita memang memperbaiki keadaan sesama muslim. Dan ini termasuk dalam mengajarkan kebaikan, dalam berdakwah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Hujurat, surah nomor 49 ayat 10. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Ya. Jadi makna daripada perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu, ya, dukung dia kalau dia berbuat ma'ruf, berbuat baik, dan larang dia kalau dia berbuat mungkar. Masuk dalam umumnya juga sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi masuk akal. Terzalimi kita bantu, dukung dia. Tapi kalau orang berbuat zalim, bagaimana kami mendukungnya? Kata Nabi SAW, dengan cara kau luruskan kesalahannya.
Jadi semua orang bisa melakukannya. Di bagian daripada mengajarkan kebaikan. Memberhentikan orang dari kejahatan dia. Tidak usah peduli orang itu terima atau tidak. Tugas kita menyampaikan. Berapa banyak orang taubat di tangan seseorang yang berusaha menyampaikan saja. Syaitan sering teman-teman kalau kita bertemu dengan seseorang dan kita ingin mendakwanya, maka dia akan membesar-besarkan permasalahan. Kayaknya orang itu sudah terlalu jauh. Kayaknya orang itu pemabuk terus nggak bisa gini dan begitu. Dan seterusnya. Saya dulu dapat sebuah kisah. Ya, saya tidak tahu kebenarannya, tapi kisah ini kisah orang yang berdakwah gitu. Ada orang di Syria, dikatakan oleh teman saya ini, kisahnya adalah dia jalan sama teman-temannya. Kemudian mereka melewati diskotik pada saat itu. Ini kisah ya. Lewati diskotik. Pada saat mereka lewati diskotik, tiba-tiba 3 orang ini salah satunya mengatakan, bagaimana kalau kita dakwahi mereka ini? Maka yang 2 mengatakan, baik kita coba. Dengan semangat mereka. Mereka pamit sama security-nya, pengen ketemu sama pemilik diskotik. Kemudian setelah diizinkan masuk ke dalam, dia bilang, tolong bisa nggak kasih kami waktu sebentar aja. Matikan dulu musiknya. Ya, kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Ceritanya pada saat itu diizinkan. Ringkasnya begitu, diizinkan. Maka mereka berdakwah. Subhanallah, 3 orang ini gerilya menyampaikan dakwah di sini, menyampaikan dakwah di sana gitu. Sampai salah satunya yang punya ide ini melihat ada orang badannya besar pegang botol khamr. Kemudian didatangi. Mungkin kalau kita bayangkan teman-teman, kalau posisi kita di orang ini pasti akan memecahkan botolnya, mungkin akan menghantamkan di kepala kita. Dan ternyata betul orang itu tadinya waktu saat didekati dia mecahkan botol. Tapi subhanallah, dai ini tidak peduli dengan itu. Dia hanya datang dan mengatakan, saudaraku, sesungguhnya apa yang kamu pegang ini, khamar ini, dulu pernah dipegang oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagian mereka dulu, masa jahiliyah. Umar bin Khattab pernah mabuk. Beberapa orang dulu juga pernah mabuk. Tapi mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kembali kepada Allah? Mungkin bahasanya sederhana. Tapi ternyata bagi pelaku-pelaku maksiat efeknya sangat besar. Tiba-tiba orang tersebut menangis lalu mengatakan, kalian tidak membiarkan kami di masjid, kalian mendakwahi kami, di sini pun kalian mendakwahi kami. Bawa saya. Lalu kemudian dirangkul tangannya, dibawa keluar dari diskotik tersebut. Tentu saya tidak mengatakan, ayo kita masuk ke diskotik, dakwahi mereka, bukan. Tapi kita melihat bagaimana sebenarnya kalau ada upaya yang kita lakukan, bisa saja Allah berkahi. Ya. Mungkin seseorang hanya melakukan kesalahan sederhana di mata dia, tapi kita kena ingatkan, subhanallah mungkin bisa jadi baik. Contoh misalnya orang makan dengan tangan kiri. Dengan Anda cuma ingatkan, siapa tahu setelah itu subhanallah dia berubah. Semenjak dia berubah sampai dia meninggal nanti Anda akan panen pahalanya. Kenapa? Apa susahnya gitu mencari pahala seperti ini? Dan juga Nabi SAW mengatakan makna daripada wa aslihu baina akhwaikum bisa masuk dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad bil humma was sahar. Perumpamaan kaum muslimin dalam saling mencintai, menyayangi dan saling peduli bagaikan satu tubuh. Bila salah seorang atau salah satu anggota tubuh darinya mengeluhkan karena penderitaan, karena sakit, misal jari kita kena potongan silat atau pisau, maka seluruh tubuh akan mengundang untuk demam dan begadang karenanya. Jadi memang kita tidak boleh teman-teman membiarkan saudara kita dalam kondisi mereka itu sesat misalnya. Salah. Kalau kita sudah sampaikan dia tidak mau dengar, itu terserah dia. Berapa banyak orang juga subhanallah di awal didakwahi menolak, tapi setelah itu mereka masuk Islam. Mereka bertobat. Ya, bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu benci sekali dengan Islam, bahkan bersama ayahnya Abu Jahal selalu memerangi Islam dari awal Islam. Setelah Nabi SAW takutkan Mekah, ya, masih butuh waktu beberapa lama lagi kemudian baru dia bisa masuk Islam.
Setelah dia lihat kelembutan Nabi SAW, kebenaran isi Al-Quran. Begitu juga dengan Safwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf, ayahnya sama Abu Jahal. Mati dalam keadaan kafir di perang Badar. Tapi anaknya Safwan masuk Islam. Dan dua-duanya memiliki peran yang besar dalam Islam. Termasuk Ikrimah meninggal dalam perang Yarmuk. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dakwah bukan harus juga bisa diterima langsung. Ada orang terima langsung pada saat, ada orang terima nanti mungkin beberapa kali kita mendakwah ini. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau bersabar dalam menyampaikan dakwah. Ya. Dan tentu di sini teman-teman dianjurkan agar kita memiliki ilmu. Ya. Artinya di sini saya tetap ulangi, usahakan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan kita sudah ketahui dan benar sumbernya, supaya jangan salah. Baik, ini kurang lebih pembukaan kita sebenarnya. Bagaimana pentingnya dakwah dan bagaimana keutamaannya. Dan banyak sekali kalau kita ingin rincikan masalah dakwah. Tapi yang jelas Anda fahami, kalau Anda punya ilmunya, walaupun dalam salah satu sub bahasan dalam agama kita, apalagi Anda sudah mengamalkannya dan sumbernya benar, Anda tinggal sampaikan saja. Nasihatin, luruskan. Kalau Anda juga tidak punya ilmunya, Anda bisa mengajak seseorang itu kepada orang yang ahli di bidangnya. Misalnya teman Anda ajak ketemu sama seseorang yang ahli, ustadzah, laki-laki misalnya perempuan ke perempuan, contoh misalnya. Kemudian dinasihatin lalu dia jadi baik, Anda juga tetap dapat pahala. Berapa kali terjadi kami di kantor ada yang datang masuk Islam. Mereka awam, tapi karena temannya ini mau didakwahi Islam dan tertarik mau masuk Islam, maka mereka bawa ketemu dengan kami, lalu kami coba dengan sedikit ilmu ini, kami nasihatin dan alhamdulillah dia mau syahadat. Jadi teman ini panen pahalanya juga. Gitu. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini tentang masalah jangan tinggalkan dakwah. Salah satu hal yang harus diperhatikan pada saat Anda sudah hijrah. Nah, kita bahas tentang kiat-kiat hijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, ya, dan istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana Anda setelah hijrah, Anda juga semangat berdakwah. Karena semangat berdakwah ini teman-teman sekalian akan membuat kita selalu bisa istiqomah. Karena kan kita selalu sibuk untuk menyampaikan kebenaran. Kita pun akhirnya menikmati itu. Dan dengan itu tertepis dengan sendirinya perbuatan dosa. Saya akan bacakan di halaman 118-nya. Kata penulis, jangan tinggalkan dakwah judulnya. Pemuda yang melakukan kemaksiatan, tanda kutip, demikian pula kita semua. Maksudnya, pemuda melakukan kemaksiatan dan kita pun semua ini melakukan kemaksiatan. Merasakan pertentangan dan pergulatan di antara dua hal. Dia mendengar hadis tentang dakwah dan mengingkari kemungkaran dan nas-nas yang memerintahkan serta menganjurkan hal itu. Mengetuk-ngetuk telinganya. Kayak tadi kita bacakan dari dalil kan. Kan pasti telinga kita mendengar, hati kita terdorong. Iya ya, enak juga berdakwah ya. Kita panen pahala orang ya misal. Dia melihat di depan matanya figur-figur teladan. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan atau kebajikan dan aktif dalam dakwah. Sebab ini semua ini mengajaknya untuk ikut serta dan terjun ke dalam medan dakwah. Serta berjalan bersama kafilah tersebut. Sebab waktu dan umur itu tidak akan pernah menunggu. Artinya setelah Anda melihat para da'i-da'i, para ikhwah, para akhwat kita yang sudah mulai hijrah, mereka coba menyampaikan agama Allah ini, maka kita juga jadi terdorong kan. Itu umumnya begitu. Bahkan kita jadi semangat untuk menyampaikan ini. Kata beliau, saat semangat dalam jiwanya menggebu-gebu dan siap diaplikasikan menjadi kesungguhan, perbuatan dan sikap, muncullah suara lain yang mengoyaknya dari dalam dirinya seraya berkata kepadanya. Dan ini bisikan syaitan. Apa bisikan tersebut? Apa ini? Apakah kamu akan berdakwah untuk mengajak manusia kepada agama Allah sedangkan kamu sendiri masih kotor dan banyak dosa? Dakwah dan membela agama adalah kedudukan mulia dan derajat tinggi yang tidak layak untuk orang-orang sepertimu. Orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Lebih baik kamu berdakwah kepada dirimu sendiri, menyuruhnya berbuat kebajikan dan mencegahnya berbuat kemungkaran. Udah buat dirimu sendiri aja. Ada kalanya suara ini menang sehingga dia mengurungkan niatnya dan menunda untuk fase berikutnya. Karena Anda kalau mau berdakwah nanti Anda butuh ilmu.
maka Anda akan belajar kan gitu. Anda tidak akan ke fase itu, karena Anda sudah cut diri Anda dari awal. Bisa dilihat bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh tekanan syar'i. Ya. Jadi seakan-akan ini adalah dalil syar'i, gitu kan? Bahwasanya kamu belum layak. Itu khusus untuk orang-orang yang kelasnya memang ulama-ulama gitu. Dan bahwa perasaan berdosa menyebabkan dirinya urung memasuki medan dakwah tersebut. Mencapai hasil yang langsung dengan kesalahan dan kebenaran suatu ucapan adalah logika yang tertolak. Artinya begitu muncul di benak Anda bisikan seperti langsung Anda membenarkan, ini tertolak secara akal. Baik secara syar'i maupun secara akal. Harusnya kan dicerna dulu. Karena itu pernyataan tersebut harus ditimbang dengan nas-nas syariat dan logika akal yang kokoh menurut timbangan syariat. Mungkin benak Anda, wahai saudaraku yang mulia, cukup mampu untuk mendiskusikan masalah ini. Kita katakan, dan kepada Allah kita meminta taufik dan kepadanya kita meminta pertolongan. Yang pertama, jadi beliau cuma menjawab syubhat ini. Banyak orang tidak mau berdakwah karena dia merasa dirinya kotor, penuh dengan dosa. Siapa sih saya gitu kan? Kata beliau yang pertama, untuk menepis ini, tidak diragukan lagi bahwa perkataan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan adalah perbuatan yang tercela. Jadi misalnya orang suruh sholat tapi dia tidak sholat itu memang tercela. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah serta pernyataan generasi salaf umat ini. Berada daripada dalil Al-Quran misalnya dalam surah As-Saff ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangatlah besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Jadi ini hardikan terhadap orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh orang-orang mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca kitab, maka tidakkah kalian berfikir? Ini dua ayat Al-Quran yang menghardik orang yang tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan. Nah ini kan tadi bisa menjadi sebuah syubhat. Jadi orang ketakutan sendiri untuk menyampaikan dakwah gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Disebutkan dalam sunnah Nabi SAW dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda yuja'u birrajul yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliqu aktabuhu finnar fayaduru kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulanu ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Seseorang datangkan pada hari kiamat nanti lalu dicampakkan di dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar. Jadi ada orang nanti disiksa begitu ususnya keluar. Lalu dia berputar sebagaimana keledai berputar mengelilingi alat penggilingan tepung. Ya, zaman dulu orang begitu kalau mau menggiling, kalau manusia terus yang mutarin kan alat gilingan dulu masih pakai kayu gitu kan. Itu kan lama. Jadi dia keledai aja dibuat putar di situ ya. Lalu para penghuni neraka berkumpul padanya seraya berkata. Tentu di sini ada footnote ya. Yang dimaksud dengan berputar mengelilingi alat penggilingan tepung keledai sebagaimana kalau dia berputar mengelilingi alat penggilingan tepung, ada footnote nomor 87 dikatakan oleh penulis pada zaman dahulu sebelum ditemukan alat penggilingan modern, alat penggilingan hanya berupa dua batu besar yang dilubangi di antara keduanya. Lalu batu yang berada di atas diberi celah yang digunakan untuk memasukkan biji-bijian dan padanya terdapat kayu yang diikatkan kepada punggung keledai. Kemudian keledai itu berputar mengelilingi alat penggilingan tersebut dan dengan berputarnya keledai tersebut maka saat itulah alat penggilingan menggiling tepung. Diambil dari Syarah Riyadhus Shalihin punyanya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Nanti ada orang begitu datang hari kiamat di neraka, dia berputar-putar di tempat yang dia disiksa dan ususnya keluar gitu. Maka para penghuni neraka berkumpul lalu berkata kepada orang ini, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu suka menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran?
Dia menjawab, dulu aku menyuruh kalian berbuat kebajikan, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran, tapi aku melakukannya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata beliau, terdapat beberapa riwayat dari generasi salaf mengenai hal itu. Di antaranya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang tidak benar-benar memahami agamanya sehingga dia membenci manusia yang bermaksiat karena Allah. Karena dia melihat kembali kepada dirinya sehingga dia membenci dirinya. Ya. Jadi maksudnya di sini poin pertama, dalil-dalil tentang masalah memang ada celaan terhadap orang yang menyampaikan apa yang dia tidak kerjakan. Gitu kan. Yang kedua, apakah celaan yang terdapat dalam nas-nas tersebut, ini masih menyambung sebenarnya, tapi beliau jadikan poin kedua. Apakah celaan yang terdapat dalam nas-nas tersebut merupakan celaan kepada seseorang atas dakwanya dan pengingkarannya terhadap kemungkaran?